hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023, kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya, terpujilah Tuhan yang maha baik. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 145. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk saudara-saudara yang ditambahkan usia 1 tahun lagi, karena berkat anugerah Tuhan. Saudara, saya berdoa semoga saudara sehat rohani dan sehat jasmani, tambah hidup mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan agar kita mengerti dan dapat mempraktekkan Mazmur 145 ini.
Bapa yang baik, terima kasih buat kasih, setia, dan kesabaran-Mu. 1 minggu sudah kami lalui bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon ampun semua dosa salah kami, dan mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mau mempelajari firman-Mu dari Mazmur 145. Berkati kami dengan pengertian dan kemampuan mempraktekkan, agar hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 145 dan mari kita mendengarkan juga Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka.
Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, Mazmur ini berjudul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan atau doksologi. Ditulis oleh Daud. Daud mengatakan bahwa aku hendak mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan namanya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Wah, ini contoh teladan yang sangat baik. Supaya kita semua punya cita-cita, punya kerinduan dan semangat mengagungkan Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, seterusnya dan untuk selama-lamanya. Karena apa? Daud mencatat banyak hal dan itu benar. Karena Tuhan itu besar dan sangat terpuji. Kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Generasi ke generasi akan memberitakan keperkasaan Tuhan. Bagaimana bisa? Ya, kalau orang tua memberi teladan dan pengajaran mengenai itu. Biarlah tiap angkatan generasi bercerita kepada anak-anak mereka, keturunan mereka, tentang perbuatan Tuhan yang besar yang mereka alami. Sehingga keturunan-keturunan juga hormat, mengasihi Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan tidak hidup semau-maunya sendiri. Peran orang tua sangat kuat di sini untuk menjadi teladan dan pengajar. Gereja, sekolah Kristen itu hanya membantu, tetapi peran utama kepada orang tua. Ada contoh yang luar biasa mengenai dua orang yang hidup di zaman yang sama, di kota yang sama, dan mereka dididik di sekolah yang sama. Bernama Jonathan Edward yang hidup takut akan Tuhan secara pribadi dan juga dalam keluarganya. Sedang satu tokoh lagi bernama Max Jukes. Dia tidak pernah hidup takut Tuhan. Semaunya, yang penting gue senang. Dan itu terempartasi kepada keturunannya. 200 tahun setelah mereka berdua meninggal, ada satu institusi yang menyelidiki keturunan mereka. Kita mulai dengan Max Jukes. Dia memiliki 1026 keturunan dan reputasi keturunannya adalah sebagai berikut. 300 orang pernah dipenjara rata-rata selama 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. 100 orang pecandu alkohol. 310 orang hidup sangat miskin dan gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan. 130 orang pelaku tindak kriminal, 60 orang pencuri perampok, 190 orang pelacur, 7 orang pembunuh. Satu pun dari keluarga Max Jukes tidak ada yang memberi kontribusi baik kepada lingkungannya. Mereka bahkan membebani negara dengan hutang $1.200.000 Amerika. Mengerikan bukan? Sementara Jonathan Edward memiliki 929 orang keturunan. Reputasinya sebagai berikut. 300 orang sebagai pendeta, pekabar Injil atau misionaris, dan guru. 120 orang profesor, 14 orang rektor universitas,
60 orang pengarang buku yang baik serta terkenal, 60 orang dokter, 110 orang pengacara, beberapa orang menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika, 3 orang menjadi anggota Kongres atau Dewan Legislatif, kalau di Indonesia anggota DPR, 1 orang wakil presiden Amerika, dan tidak seorang pun keturunannya berhutang kepada negara. Saudara, ini adalah contoh yang sangat jelas tentang orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, serta mengajarkan terus-menerus kepada keturunannya, agar keturunannya juga hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu mulia, agung, perbuatannya ajaib. Sehingga Daud berkata, akan kunyanyikan lagu-lagu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena perbuatan Tuhan kuat dan dahsyat. Kebesaran Tuhan hendak kuceritakan, hendak kuumumkan. Aku mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Karena peringatan kepada besarnya kebajikan kemurahan Tuhan, aku akan memasyurkannya. Berarti menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, yang baik, kesabaran Tuhan, belas kasihan Tuhan pada kita. Bukankah kita semua pernah sering mengalami hal itu? Ceritakanlah. Jangan diam. Supaya orang mendengar dan melihat, dan akhirnya mereka pun percaya kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Daud lalu berkata, Tuhan itu adil, maka aku akan bersorak-sorak. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kalau Tuhan gak sabar, gak penuh rahmat, kita semua sudah mati, saudara, di dalam dosa. Betul? Ya. Karena siapapun di antara kita belum sempurna. Sering kita mau melakukan yang benar, tapi yang keluar tidak benar. Tetapi karena Tuhan sabar, Tuhan setia, kita masih hidup sampai hari ini. Dan dapat beribadah. Dan dapat dipulihkan waktu kita datang mengaku dosa, mau bertobat. Segala yang dijadikan Tuhan akan bersyukur kepadanya. Sebab itu orang-orang yang dikasihi Tuhan seharusnya memuji-muji Tuhan. Mengumumkan, membicarakan tentang kemuliaan Tuhan, keperkasaannya. Kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan segala abad, artinya pemerintahannya tetap, kekal selama-lamanya melalui segala keturunannya. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya, firman Tuhan itu ya dan amin. Kita sudah tahu, sebelum Tuhan Yesus lahir, meninggal di salib, sudah diberitakan ribuan tahun oleh nabi-nabi Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus juga berkata, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Jika engkau hidup menjadi pemberita-pemberita Injil, mengajar orang tentang aku, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hidup menjadi teladan memuliakan Tuhan. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Ya dan amin. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi selama ada Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada semangat. Amin. Amin. Tuhan Yesus juga berkata bahwa ia akan datang kembali tiba-tiba. Dan akan mengangkat semua orang yang percaya, taat, dan setia. Tetapi kalau tidak taat, tidak setia, tertinggal. Jadi semua firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab itu kita harus dengan hormat hidup, takut akan Tuhan. Jangan semau-maunya saja.
Jangan seenak-enaknya saja. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Malang buat keturunan-keturunan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat teladan yang baik. Tugas tanggung jawab orang tua menjadi teladan yang benar bagi anak-anaknya. Mengajar anak-anaknya hidup takut akan Tuhan. Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk jika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Mata sekalian orang menantikan Tuhan. Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Tuhan membuka tangannya dan berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Artinya berkat itu datangnya dari Tuhan. Jangan lupa, jangan seperti kacang lupa kulit. Berkat yang baik, yang benar, yang halal itu datangnya dari Tuhan. Sebab itu bersyukurlah. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Tuhan penuh kasih setia dalam perbuatannya. Lihat bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Artinya tekun berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Tetaplah berdoa. Selanjutnya Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik, orang yang hidup tidak takut Tuhan, orang yang hidup semaunya, akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Itu kata Daud. Dan itu kerinduannya. Mulutnya mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Mulutnya bersaksi menceritakan perbuatan Tuhan. Supaya segala makhluk akhirnya memuji nama Tuhan yang kudus untuk selama-lamanya. Saudara, jadi Tuhan itu mulia. Ia patut menerima puji-pujian. Karena perbuatannya, karyanya hebat, ajaib, besar, dan agung. Yang kedua, karena karakter Tuhan itu baik. Jangan lupa, dia juga adil. Dia itu berkarakter mulia. Tuhan berkarya dalam hidup orang-orang percaya. Lihat ayat-ayat tadi. Bahwa Tuhan dekat pada orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan berkarya dalam hidup orang yang sungguh percaya. Tuhan sanggup menciptakan hidup yang baru melalui kelahiran kembali. Artinya perubahan hidup. Karakter tambah hari tambah serupa dengan Tuhan. Tentu melalui proses kehidupan yang tidak mudah agar lebih serupa dengan Kristus. Jadi pengakuan Daud di dalam Mazmur 145 ini bukan berdasarkan pengetahuannya saja, tetapi berdasarkan pengalaman hidupnya. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu peduli, Tuhan itu mengasihi manusia yang rapuh dengan segala ciptaannya. Sebab itu saya dan saudara, yang pertama kita harus mengatur waktu setiap hari untuk memuji-muji Tuhan. Menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, tidak sanggupkah engkau berdoa berjaga-jaga 1 jam saja? Puji-pujian ada di dalam doa penyembahan kita. Dan kita harus bersaksi kepada banyak orang, menceritakan itu semua aktivitas mulut. Tapi yang kedua, Mazmur 145 ini juga mengajar kita memuliakan Tuhan dengan berbuat baik pada orang-orang susah, orang miskin, orang sengsara. Seperti apa yang Tuhan lakukan. Karakter kita tambah seperti apa yang Tuhan punya. Artinya berbelas kasihan, menolong orang susah, sengsara, dan miskin.
dengan apa yang kita bisa tentunya. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, supaya apa? Perbuatan baik kita akhirnya mempermuliakan Tuhan. Jadi saudara, setiap hari mari memuji Tuhan melalui perkataan, bersaksi tentang Tuhan melalui perkataan. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Amin. Tuhan Yesus menolong kita untuk mampu menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami belajar Mazmur 145. Biarlah puji-pujian karena hormat, kemuliaan, kemurahan Tuhan itu kami nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Melalui perkataan dan perbuatan. Ingatkan kami Roh Kudus, mampukan kami. Berkati kami supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami supaya kami bisa menolong banyak orang. Hidup kami dari Tuhan dan untuk mempermuliakan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami semua yang mendengarkannya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami yang menjadi pelaku firman. Mohon berkat Tuhan untuk murid-murid sekolah minggu supaya mereka sehat dan mereka mengasihi Tuhan. Mereka mengalami bahwa Yesus adalah sahabat yang terbaik. Mereka cinta Tuhan dan rindu untuk hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati orang tua supaya menjadi teladan yang benar. Tidak bosan bahkan semangat mengajari anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Kami rindu keturunan kami hidup takut Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Berkati juga anak remaja dan para pemuda untuk hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya mereka mengalami masa depan sungguh ada dan harapan mereka tidak akan hilang. Karena mereka sungguh-sungguh hidup berpegang kepada firman Tuhan. Kami tahu hal-hal itu hanya bisa kami lakukan karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang akan datang, kemanapun kami pergi, biarlah Tuhan menolong kami. Jauhkan daripada yang jahat dan kecelakaan. Dan biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terima kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya tertuju untuk kita. Kita terima dengan iman dan percaya. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari menolong kita hidup lebih kudus, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.